Oke, berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat jojongkong ya. Yang pertama itu ada tepung beras. Ini tepung beras. Jadi tepung berasnya ya tergantung kebutuhan kalian ya. Jadi kalau misalkan Mama Dini di sini pakai tepung berasnya 3 cup gitu ya. Terus butuh juga tepung tapioka atau tepung sagu. Di sini 1 cup. Jadi perbandingannya 3 cup tepung beras, 1 cup tepung sagu. Lalu dibutuhkan juga gula aren atau gula merah, gula pasir, santan ya, garam, pewarna makanan yang hijau, vanili essence untuk membuat harum juga ya, dan juga daun pandan untuk membuat harum juga. Daun pandan. Oke, jadi ini bahan-bahannya. Oh ya, tadi garam udah ya, garam, gula pasir. Sampai kelupaan. So, ini bahan-bahan yang diperlukan. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita lihat. Pertama, ini siapin wadah. Setelah itu kita siapkan air dalam cup, 1 cup aja. Kita masukkan ke dalam wadahnya. Oke. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok makan garam, dan 1 sendok makan pewarna makanan yang warna hijau ya, yang pandan. Kalian bisa aduk sampai rata, sampai semuanya tercampur rata, sampai si butiran-butiran gula di dalam itu tidak terasa lagi. Lalu masukkan tepung sagu atau tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diaduk. Sedikit demi sedikit ya, soalnya kalau sekaligus nanti susah untuk ngaduknya dan banyak yang nggak rata gitu, banyak yang berendil-berendil gitu kan. Jadi diaduk. Usahakan untuk mengaduk sampai ke dasar ya, karena kadang suka ada yang mengendap di bawah. Jadi aduknya sampai ke dasar. Setelah itu sekarang kita masukkan tepung berasnya sambil diaduk ya, sedikit demi sedikit juga. Jadi diaduk terus, diaduk sampai rata ya, sampai yang mengendap itu juga terangkat. Jadi karena kalau nggak sampai ke dasar itu yang mengendap itu bawah tuh banyak. Masih campur terus. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kali ini Dede Mozah ya yang ngaduk, katanya pengen bantu ngaduk. Dan terakhir kita masukkan si vanila supaya agak sedikit harum. Tadi udah dikasih pandan, cuma ya istilahnya untuk pengharum aja. Vanila essence, oke? Diaduk sampai rata. Ingat sampai yang di bawahnya ya, yang dasarnya pun teraduk. Tidak ada yang mengendap, jadi diaduk terus. Kita siapkan air dalam pot ya atau panci, kita didihkan dan kita masukkan beberapa lembar daun pandan. Buat kalian yang suka lebih harum silahkan tambahkan kembali ya, seperti kalau Mama Dini emang suka daun pandan tuh wangi ya. Kadang-kadang kalau masak nasi juga dikasih daun pandan dalam nasinya, jadinya wangi. Oke, jadi masukkan daun pandan seperti ini ke dalam air mendidih ya. Jadi didihkan airnya. Oke, itu aja. Sampai mendidih seperti ini ya. Kita lihat tuh sudah mendidih.
Air yang mendidih tadi lagi panas, kita masukkan ke adonan sebelumnya yang sudah kita campur. Jadi adonan adonan tepung beras dan tepung sagu tadi yang sudah kita aduk sebelumnya. Di air panas tersebut kita masukkan ke dalam adonan yang tadi ya, sambil diaduk terus sampai rata. Ya, terus diaduk sampai benar-benar rata ya semuanya. Airnya mendidih ya. Kalau air sudah mendidih jangan biarkan dingin, jadi langsung tumpahin atau tuang. Lalu setelah itu kita kukus dan masukkan ke dalam loyang. Nah, loyangnya tersebut kita oleskan dulu dengan minyak ya. Kita oleskan dengan minyak ataupun mentega, terserah kalian. Setelah itu baru kita tumpahin atau kita masukkan si adonan tersebut ke dalam cetakan. Nah, cetakannya kita masukkan ke dalam steam pot atau panci untuk mengukus ya. Seperti ini. Kali ini ada yang beda juga caranya. Jadi yang tadi caranya dikukus dan ada adonan lagi Mama Dini bagi dua adonannya. Adonan yang ini satu lagi itu Mama Dini masukkan ke dalam pan, diaduk terus. Jangan dikasih minyak, jangan dikasih apa-apa, aduk aja terus. Jadi adonan yang tadi kita buat itu Mama Dini bagi dua, yang satu dikukus, yang satu lagi Mama Dini masak di dalam pan, atau di atas pan, dimasukkan ke dalam pan ya, ke dalam penggorengannya, kettle atau apapun itu, sambil diaduk terus ya, sambil diaduk sampai berubah menjadi seperti seperti lem, seperti agak sedikit berubah aja, kita lihat aja ya. Jadi teksturnya tuh bukan cair lagi, jadi kenyal, berubah sampai kenyal. Jadi ini yang dimasak ya, bukan dikukus. Jadi ini yang dimasak. Jadi Mama Dini bikin dua jenis ya, jenis yang dikukus dan jenis yang dimasak. Jadi mana yang lebih baik? Kalau yang dimasak seperti ini itu yang biasa dimasak oleh biasa dibuat oleh orang tuanya Mama Dini atau mamanya Mama Dini ya. Itu seperti ini dimasak. Nah, ada lagi orang dikukus. Teksturnya pastinya nanti jadi berubah kan, jadi beda antara yang dikukus dengan yang dimasak. Bagaimana hasilnya nanti kita lihat ya, perbedaan yang dikukus dengan yang dimasak. By the way, ini diaduk terus ya sampai tidak lengket. Jadi kalau misalkan masih lengket itu berarti belum mateng. Kalau misalkan belum mateng udah diangkat, nanti pas dimakannya itu kalau orang Sunda bilang bakal ledok, agak-agak gimana gitu ya. Ada berbagai macam cara kan ya untuk buat jongkong ini. Jadi kalau caranya orang tua Mama Dini atau caranya mamahnya Mama Dini itu ya dimasak seperti ini. Nah, kalau misalkan Mama Dini belajar dari teman itu dikukus. Jadi kita lihat, makanya Mama Dini agak sedikit eksperimen juga nih ya. Eksperimen maksudnya. Aduh, bagaimana sih ngomongnya salah. Jadi eksperimen yang mana yang lebih baik, yang mana lebih enak teksturnya, yang dimasak atau yang dikukus. Kita lihat ini udah mulai agak kalis ya, udah mulai agak nggak lengket. Jadi terus aja. Diaduk. Setelah diaduk, setelah selesai, sisihkan dan pindahkan ke dalam tempat ya, ke dalam piring atau ke dalam mangkuk atau ketalenan juga, terserah, pokoknya sih pindahkan ya. Jangan di dalam panci terus atau dalam pan terus. Ya memang agak sedikit butuh tenaga ya kalau untuk yang dimasak ini, karena harus diaduk non-stop tanpa berhenti. Makanan ini udah jarang ditemui ya, jadi makanya Mama Dini pengen bikin. Sambil menunggu yang dikukus ini mateng, kalau yang tadi yang
masak udah matang ya, udah Mama Dini pindahkan ke dalam piring. Nah, yang dikukus ini kan belum selesai. Kita siapkan untuk si kuah atau si apa ya namanya? Ya si kuah santan, kuah santan manis pokoknya deh. Jadi kita haluskan dulu si gula merah atau gula aren ya, biar gampang larut ya. Jadi kita benar-benar haluskan sampai benar-benar halus, karena kalau misalkan buletan kayak gitu tuh nggak gampang lumer, jadi lama lumernya gitu kan. Jadi kita haluskan aja, kita iris-iris tipis-tipis, kecil-kecil supaya gampang lumer. Ya, setelah itu kita siapkan panci yang sudah diisi dengan air ya. Panci yang sudah diisi dengan air. Kita nyalakan apinya kecil aja. Setelah itu kita masukkan si gula merah tadi atau gula aren tadi ke dalam panci yang sudah diisi air. Oke. Dan jangan lupa itu masukkan si daun pandan. Ya, masukkan daun pandan biar harum. Lalu si santan. Santan di sini Mama Dini pakainya 1 bungkus aja ya, cukup kok. 1 bungkusnya kecil, jangan terlalu banyak-banyak, gak apa-apa. Kalau Mama Dini tuh orangnya nggak terlalu suka terlalu manis banget, jadi manisnya manis kuku. Kalau kata orang Sunda amis-amis kuku gitu. Ya. Sok jadi kita aduk, diaduk terus, diaduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk tes rasa meskipun lagi puasa. Asal jangan ditelan ya. Tadi Mama Dini kasih garam sedikit ya. Sama gula merah sedikit. Oke, yang kukus sudah diangkat. Kuah santan gula merah juga sudah diangkat, itu di panci putih bisa dilihat. Sekarang Mama Dini mau nyiapin panci juga dan diisi dengan air. Dan kita masukkan apa? Bihun. Mau bikin apa Mama Dini? Mama Dini mau bikin bihun goreng ala Mama Dini ya, untuk teman pembuka puasa yang lain. Oke. Ya, kita yang nggak banyak-banyak sih, mau 2 papan aja dari bihunnya. Sambil menunggu si jongkong tadi dingin kan, mendingan kita masak yang lain, bener nggak? Jadi tadi setelah si bihun itu mendidih, kita tiriskan ya, pisahkan si bihun dengan airnya. Ini kan goreng ya, jadi pisahkan. Nah, setelah ditiriskan, sambil nunggu ditiriskannya si bihun, kita siapkan wajan atau pan ataupun penggorengan atau kettle. Lalu kita masukkan telur. Di sini Mama Dini gunakan 3 telur ya. Telurnya diorak-arik, diaduk-aduk sampai agak-agak setengah matang gitu. Pokoknya diaduk. Pokoknya mah diaduk ya, diaduk rata, diaduk terus pokoknya ya. Nah, setelah selesai si telur ini agak sedikit setengah matang, masukkan bihun. Bihun yang tadi sudah ditiriskan kita masukkan. Oke, sambil diaduk sampai si telur ini merata dengan si bihun ya, menyatu gitu. Nah, dan setelah itu kita masukkan sayuran. Mama Dini tadi udah siapin sayuran, maaf nggak di shoot sebelumnya. Dan itu sayurannya sayurannya Mama Dini udah masukin. Ini jenis jamur kuping sama sawi putih ya. Yang punya sayuran lain silahkan diisi yang lain. Tapi berhubung di kulkasnya Mama Dini adanya jamur kuping dan si sawi putih ini, jadi ya sudahlah kita masukkan. Untuk penambah rasa kita masukkan saori sedikit atau saus tiram. Atau misalkan yang di luar negeri di Jerman kita bisa pakai Maggi ya. Lalu kecap manis, kita masukkan kecap manis ya, untuk merubah si warna bihun tersebut menjadi agak kecoklat-coklatan gitu, coklat-coklat manis kan ya, biasa kayak orang Indonesia gitu. Oke, diaduk sampai rata. Oh ya, jangan lupa kasih garam ya, garam dan gula sedikit, lalu pepper. Tadi Mama Dini sempat di skip sebentar, kelupaan. Jadi nah,
tes rasa lagi, tapi jangan ditelan, ludahin habis itu, cuah gitu kan. Karena lagi puasa. Diaduk terus sampai rata, diaduk sampai rata. Ini gampang banget bikinnya, bener-bener gampang. Tapi ya kalau Mama Dini bikin bihun goreng ya seperti ini gitu kan. So ini bihun goreng ala-ala Mama Dini ya. Yang kalian yang mau diikutin silahkan. Bihunnya jadi deh, so kita tumpahin tuh. Kita pindahkan ke dalam piring yang agak besar ya. Wow, ternyata banyak sekali. Ini nggak akan habis ini buat Mama Dini dan Neng Moza ya. Ini gimana ini, banyak banget. Nggak nyangka ini banyak sekali ya. Sepertinya ini kebanyakan untuk kami berdua. Beginilah penampakannya ya pemirsa. Sepertinya Mama Dini mau kasih sama front desk di bawah deh, sama resepsionis, karena ini kebanyakan buat kita. Hai, jadi masakan yang tadi udah dimasak. Karena Mama Dini bikinnya itu kebanyakan, jadi mau dibagiin aja ke resepsionis yang ada di bawah ya. Jadi ya daripada nggak dimakan kan mubazir, udah gitu ini bikin banyak banget ternyata, padahal cuma 2 bungkus ya, tapi banyak banget. Jadi ya udah deh gitu, lebih baik kita kasih juga buat resepsionis di bawah buat buka puasa. Kita lihat ya. Titipin makanan dari ini. Say, aku masak banyak banget, jadi untuk itu nggak usah dibalikin lagi ya itunya tempatnya. Ada paket. Cuma berdua di rumah tapi kebanyakan. Iya kebanyakan. Ini. Oke. Makasih ya. Iya sama-sama. So ini jongkong yang dikukus ya, dan ini jongkong yang bukan digoreng sih, diaduk di atas pan dan dimasak. Kan ya. Jadi perbedaannya seperti apa? Dan ini adalah bihun yang tadi kita masak ya. Isinya pakai jamur. Nah, ini jongkong yang dimasak dikukus ya. Lihat deh teksturnya, lembut ya. Jadi seperti bubur sumsum ya. Dengan ini jongkong yang dimasak, bukan dikukusnya, dimasak, agak sedikit keras. Teksturnya kenyal tapi keras kan ya. Jadi bener-bener berbeda ya sama yang dikukus. Oke. Ya, inilah pemirsa kesayangannya Mama Dini yang tadi hari ini kita masak, jongkong dan bihun goreng ya. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Subscribe is free, and yeah, please subscribe and press the bell until bye. Choose. Bye bye.